Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami boleh ada dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang asli dan palsu ini memang sudah ada ya sejak zaman dulu begitu ya. Ada yang asli, ada yang palsu. Ada orang-orang tertentu suka dengan sesuatu yang asli, tapi tidak dipungkiri juga ada juga senang dengan yang palsu. Kenapa? Ya biasanya kalau yang asli itu harganya jauh lebih mahal ya, namanya juga asli ya. Tapi berbeda memang dengan yang palsu atau imitasi. Imitasi itu mirip begitu ya, sesuai dengan gambaran dan lain sebagainya, tetapi itu nggak asli. Nah, di dalam ajaran juga bisa terjadi demikian ya. Mirip sekali sepertinya ajaran itu tentang kekristenan, mengajarkan tentang kasih, tentang Kristus, tentang Allah ya, tentang karya-karya Allah, dikemas sedemikian rupa seperti aslinya, tetapi ada kepalsuan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita bisa membedakan mana ajaran yang asli begitu ya dengan ajaran yang palsu. Ada banyak ya di sekitar kita seringkali yang tanpa sadar kita bisa menjumpainya. Nah, bagaimana kita menyingkapi hal itu? Tentu kita harus tahu dulu nih yang asli ya. Dengan kita tahu yang asli secara otomatis begitu ya, akan sangat mudah untuk kita bisa membedakan itu asli atau palsu ya. Misalnya contohnya kalau kita tahu uang asli begitu ya, dengan melihat, meraba begitu ya, itu kita tahu oh yang asli itu yang seperti ini. Dengan kita tahu yang asli, kita akan mudah untuk membedakan misalnya dengan yang palsu. Nah, misalnya kalau ibu-ibu itu ya belanja tas misalnya, kalau yang asli dia tahu, misalnya ya sudah tahu yang asli, terus kemudian ada yang menawarkan dibilangnya asli, setelah dicek terkadang ya ada yang tidak asli ya. Ada istilahnya KW 1, KW 2 dan KW sekian. Mirip banget iya, tetapi walaupun mirip dia bukan yang asli. Nah, dalam ajaran juga begitu. Wah, sepertinya mirip, dia ngajarin tentang Yesus kok, dia ngajarin tentang Allah kok, dia ngajarin dan banyak loh pengikutnya. Seringkali kita itu kan terhipnotis ya, yang tanpa kita sadari, karena banyak pengikutnya ya, banyak orang yang bergabung, kita berpikir bahwa itu sesuatu yang asli. Hari-hari ini kayak kita seringkali menjumpai, wah gerejanya rame, banyak jemaatnya ya. Pertanyaannya, ajarannya asli atau tidak? Sehat atau tidak? Kalau sehat, puji Tuhan, kita ikut senang ya, bahwa banyak orang memikirkan hal itu. Tapi ada juga ya ajarannya ya nggak benar begitu, tapi senang orang ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Saya mau mengajak begini.
Yuk kita belajar dulu yang asli. Dari mana kita tahu yang asli? Ya dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab ngomong apa? Ya, Alkitab cerita apa? Apakah itu tentang keselamatan? Apakah itu tentang Yesus Kristus, ya? Apakah itu tentang Allah? Apakah itu tentang Roh Kudus, begitu ya? Apa yang Alkitab katakan, begitu. Bukan tentang apa yang pendeta katakan, bukan tentang apa yang hamba Tuhan katakan. Banyak kadang pendeta hamba Tuhan mengatakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ kita perlu mengujinya. Jadi sebenarnya secara mandiri kita bisa membedakannya, ya. Ketika kita sudah tahu ajaran yang asli. Oleh sebab itu penting sekali kita itu baca firman, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengoreksi saya. Wah, ini ajarannya gak benar nih Pak. Bisa. Oh, ini ajarannya kurang pas. Boleh Saudara, ya. Saya buka itu kolom komentar. Jika memang ada ajaran yang menyimpang, jika ada ajaran yang tidak sesuai, boleh disampaikan. Dan itu terbuka, ya. Kenapa? Karena penting sekali untuk kita menjaga ajaran. Ajaran yang sehat akan menghasilkan iman yang sehat. Juga perbuatannya nanti juga sehat. Ya. Jadi kalau ajarannya itu benar, imannya ya pasti benar. Perbuatannya mestinya juga benar. Banyak orang kadang ajarannya nggak benar. Ya imannya pasti nggak benar. Perbuatannya ya pasti nggak benar. Ada banyak ya, misalnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang berdoa misalnya. Doa itu apa sih? Apakah kita membuat daftar catatan seperti belanja begitu ya? Kita sebutin semuanya harus ada, semuanya harus kita terima. Atau sebenarnya doa itu lebih kepada bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Tuhan ya tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, apakah hal ini juga kita pahami dengan baik dan benar? Ada orang itu kalau doa ya sampai mengklaim Tuhan. Loh, Tuhan itu siapa? Dan kita itu siapa? Seringkali kita itu menjadikan Tuhan bukan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah, ajaran-ajaran yang tidak sehat itu yang seperti itu, saudara ya. Maksa Tuhan, ya. Saudara harus klaim janji Tuhan. Saudara, kita harus ingat kita ini siapa. Dan Tuhan itu siapa. Jadi dengan kita tahu siapa diri kita tahu siapa Tuhan, kita bisa menempatkan diri kita sebagaimana mestinya. Dan di situ kita belajar bagaimana sebenarnya menjadi seorang yang percaya. Bagaimana kita menghidupi anugerah Tuhan. Ya, ada orang berpikir, wah kita kan sudah selamat berarti kita bebas dong melakukan dosa. Demikiankah kehidupan sebagai orang yang diselamatkan? Itu yang ekstrim. Ada ekstrim yang kedua, ditakut-takuti misalnya. Wah kalau kamu gak memelihara iman begitu ya, kalau kamu tidak setia sampai akhir, wah kamu juga akan kehilangan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ada juga yang begitu ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang terlalu memandang anugerah Tuhan itu ya, sampai dia tidak peduli, jatuh dalam dosa pun dia tidak masalah. Karena dia punya keyakinan sekali selamat tetap selamat. Sehingga akhirnya dia meremehkan kehidupannya, yang sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi juga ada ekstrim yang kedua, karena begitu takutnya kehilangan keselamatan, sehingga dia melakukan banyak hal supaya dia tetap diselamatkan. Ini ajaran-ajaran yang tentunya itu palsu. Bagaimana sebenarnya? Mari Bapak Ibu Saudara kita setia baca firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan dalam keselamatan? Bagaimana kita hidup sebagai orang yang diselamatkan? Nah, firman Tuhan ajarkan itu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap tekun belajar firman Tuhan. Belajar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam belajar firman Tuhan. Pelajari yang asli. Secara otomatis kita akan tahu mana yang palsu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami tahu kami terbatas, tapi kami punya Allah Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin, menyertai ketika kami belajar merenungkan firman-Mu. Pimpin sertai kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.